Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa Mulung Hikmah yang dirahmati Allah, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan sehingga segala aktivitas yang kita lakukan akan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kegiatan yang kita lakukan bisa menghasilkan sesuatu yang efektif dan efisien. Baik pemirsa Mulung Hikmah yang dirahmati Allah, ada sebuah cerita dari seorang Abu Hanifah. Ketika beliau melakukan satu perjalanan, tiba-tiba di tengah jalan beliau melihat seorang anak kecil yang berjalan menggunakan sepatu dari kayu, atau ada yang mengatakan sendal dari kayu. Nah, kemudian Imam Abu Hanifah berkata kepada anak kecil ini, "Wahai anak kecil, hati-hati kalau kamu berjalan karena kamu menggunakan sendal atau sepatu dari kayu itu. Kamu nanti bisa tergelincir kalau tidak hati-hati." Mendengar nasihat dari Imam Abu Hanifah tersebut, anak kecil itu kemudian tersenyum dan mengucapkan, "Terima kasih wahai Tuan atas nasihatnya yang baik. Insya Allah aku akan menjalankan apa yang engkau nasihatkan kepadaku hari ini. Namun kalau boleh tahu, siapakah Anda? Bolehkah aku tahu siapa nama Anda, wahai Tuan?" Kemudian Abu Hanifah mengatakan, "Namaku adalah Nu'man bin Thabit." Kemudian anak kecil itu menjawab, "Wow, berarti engkau inilah seorang imam azam, imam yang agung yang selama ini dibicarakan oleh masyarakat. Alhamdulillah aku sekarang bertemu denganmu langsung, wahai Imam Abu Hanifah, wahai imam azam, imam yang agung." Kemudian mendengar jawaban atau kalimat dari anak kecil itu, Imam Abu Hanifah kemudian berkata, "Iya benar, namun bukan aku yang memberi gelar itu, tetapi masyarakatlah yang memberikan gelar itu kepadaku sebagai bentuk penghargaan kepadaku." Kemudian anak kecil itu melanjutkan kalimatnya atau melanjutkan perkataannya, "Wahai imam yang agung, engkau menasihatkan kepadaku untuk berhati-hati ketika berjalan karena aku menggunakan sepatu atau sendal dari kayu ini. Kalaupun aku terjatuh dan tergelincir karena aku kurang hati-hati ketika menggunakan sendal ini, aku hanya terjatuh dan tergelincir ke tanah. Paling sakitnya ya sebentar saja. Namun kalau engkau dengan gelar yang besar itu, kalau engkau tidak berhati-hati, engkau bisa tergelincir tidak hanya di dunia, tetapi engkau bisa tergelincir yang membawamu nanti ke neraka karena ada rasa sombong dengan gelar itu." Mendengar kalimat anak kecil itu, sontak Imam Abu Hanifah langsung tertunduk, duduk, menangis. Mendengar jawaban anak kecil itu yang luar biasa menyentak dan mengingatkan dia,
jawaban anak kecil yang dia tidak menduganya. Kalau jawaban itu ada jawaban yang bisa membuat hatinya berkecamuk. Apalagi Imam Abu Hanifah ingat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, satu perkataan Nabi yang mengatakan tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya masih ada rasa sombong walaupun sebesar biji sawi. Yang menangis Abu Hanifah itu tidak menduga, tidak menyangka anak sekecil itu bisa memberikan teguran yang sangat luar biasa kepada Imam Abu Hanifah. Pemirsa Mulung Hikmah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apa kisah yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita ini? Hikmah yang bisa kita petik dari cerita Imam Abu Hanifah dengan anak kecil ini adalah siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun status kita, kita tidak boleh merendahkan siapapun, apalagi anak kecil. Kita harus senantiasa belajar kepada siapa saja, dan kita harus menyiapkan telinga kita, ya, kita buka lebar-lebar, kita buka hati kita siapkan telinga kita untuk menerima informasi yang baik dari siapapun. Kita siapkan, kita buka hati kita untuk membiarkan ilmu-ilmu yang baik masuk dan ke dalam hati kita. Dan ilmu itu atau nasihat itu berasal dari siapa saja, kita harus siap menerimanya. Janganlah ada rasa bahwa kita ini adalah orang yang lebih. Siapapun kita, kalau di rumah ibu atau bapak, ayah atau bunda, kita jangan merasa superior. Karena kita ini makhluk biasa yang tidak sempurna. Kita adalah makhluk yang memiliki kelebihan juga kelemahan. Nah, kalau kita mau belajar dengan siapa saja, kita bisa menutupi kelemahan yang kita miliki. Karena kelemahan yang kita miliki itu adalah kelebihan orang lain. Dan kelemahan orang lain itu adalah kelebihan kita. Maka untuk membuat kita memiliki kelebihan yang lengkap, ya, untuk menutupi kekurangan kita dan menutupi kekurangan orang lain, inilah kita perlu belajar. Belajar kepada siapa saja. Orang tua tidak selalu merasa benar, orang tua tidak selalu benar, dan jangan pernah merasa paling benar. Memang kita memiliki hak yang lebih untuk memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Namun bukan berarti kita tidak bisa dinasihati oleh anak-anak kita. Ada kalanya nasihat yang diberikan anak-anak kita ini juga memang sangat kita butuhkan, walaupun itu anak kecil. Contoh sederhana, perilaku kecil yang ada di rumah, yang anak, misalkan anak TK saja, TK kecil atau TK besar, tatkala melihat ayah atau ibunya sedang asyik melihat televisi, atau sedang asyik membaca, atau sedang asyik melihat HP-nya, kemudian terdengar suara adzan, dan mereka masih asik-asik saja dengan aktivitas yang dia kerjakan. Kemudian ada anak kecil, anaknya yang usia TKA atau TK kecil, ya, TK besar, mengingatkan, ayah, ibu, ini adzan. Kata ustadz di sekolah, kalau adzan hentikan semua kegiatan dan ini waktunya kita menghadap Allah. Ini sering kita jumpai celotehan-celotehan anak, ya, anak kecil bisa memberikan kita nasihat yang bijak, nasihat yang bermanfaat. Maka tatkala kita mendengarkan nasihat-nasihat yang bijak, nasihat-nasihat yang bagus itu dari anak sekecil itu, ya, kita tidak boleh menutup
hati kita, untuk membiarkan ilmu itu masuk dalam hati kita. Kita tidak boleh menutup telinga kita. Biarkanlah nasihat yang baik itu masuk ke telinga kita. Ini hikmah yang bisa kita ambil. Jadi kita senantiasa harus belajar kepada siapapun. Kita senantiasa harus siap mendengarkan dari siapapun. Kita harus senantiasa siap membuka hati kita untuk menerima ilmu-ilmu yang baik dari siapapun. Kata kita ini adalah ayah atau ibu dari anak-anak kita, atau kita seorang pemimpin di kantor, pemimpin di sekolah, pemimpin di perusahaan. Kita harus senantiasa mau menerima masukan-masukan dari tim kita. Untuk apa? Untuk menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita, menutupi kekurangan kita. Yang sekali lagi, kekurangan kita itu bisa kita tutupi dengan cara kita belajar kepada orang lain. Karena kelemahan kita adalah kelebihan orang lain. Pemirsa Mulung Hikmah yang dirahmati Allah, ini barangkali yang bisa saya berikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga cerita hikmah yang singkat ini bisa bermanfaat bagi saya secara pribadi dan kepada para pemirsa Mulung Hikmah dimanapun Anda berada. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.